Kabupaten Merangin pada tahun 1965 dipecah menjadi dua kabupaten, yakni Kabupaten Sarolangun Bangko dan Kabupaten Bungo Tebo. Kemudian pada tahun 1999, Sarolangun dimekarkan dari Kabupaten Sarolangun Bangko. Terbentuklah Kabupaten Merangin dari hasil penciutan wilayah tersebut dengan ibu kota di Bangko. Lebih tepatnya pada Kecamatan Bangko dan Kelurahan Dusun Bangko dengan luas wilayah 2.345 km², dan total penduduk 333.666 jiwa. Kelurahan Dusun Bangko di bawah kepemimpinan Bapak Syarifuddin SPD selaku Lurah Dusun Bangko. Untuk kondisi geografis Kelurahan Dusun Bangko, yakni dataran rendah dengan iklim tropis, sedangkan kondisi topografi dengan bentang alam rata-rata bergelombang. Untuk jumlah penduduk Kelurahan Dusun Bangko yakni 333.666 jiwa, dan jumlah pendidikan dari TK 2 gedung, SD 5 gedung, SMP tidak ada gedung, SMA 1 gedung, dan perguruan tinggi 1 gedung. Kelurahan Dusun Bangko memiliki potensi daerah yaitu tanah yang subur, maka dari itu penduduk Kelurahan Dusun Bangko memanfaatkan tanah yang subur sebagai penanaman kelapa dalam jangka waktu yang panjang. Di Kelurahan Dusun Bangko sekarang, seperti di sebelah kiri pada video ini, sedang mengadakan pembangunan jembatan duplikat yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah untuk mengupayakan pembangunan berkelanjutan di Kelurahan Dusun Bangko. Dan di sebelah kanan saya, video saya, ada tugu yang dinamakan Tugu Pedang oleh pemerintah daerah sebagai ikon Kelurahan Dusun Bangko sendiri, tepat di depan kantor Lurah Dusun Bangko. Berikut ini adalah penjelasan program kerja wajib yang diberikan oleh Panitia KKU PPM Tematik Hybrid 2021. Halo, berikut adalah penjelasan 8 kegiatan kerja wajib yang diberikan oleh Panitia KKU Stistio Tematik PPM Hybrid 2021. Yang pertama, bisa dilihat di sini. Ada pembangunan sarana dan prasarana fisik, yaitu masalah permukiman, contohnya pembinaan kesadaran dan perbaikan fasilitas umum dan sosial dengan sasaran warga Kelurahan Dusun Bangko dan RT 20. Yang kedua, peningkatan produksi tanah dan nilai tambah seperti UMKM. Saya di sini melibatkan atau menjadi sasaran pedagang dan penjual yang ada di Kelurahan Dusun Bangko dan RT 20 yang saya tempati. Ketiga, pengelolaan lingkungan seperti pemanfaatan obat tradisional atau toga. Di sini saya memanfaatkan toga yang ada di kebun milik warga RT 20. Keempat, kesehatan masyarakat. Di sini menjadi sasaran yaitu kantor Lurah Dusun Bangko sebagai pelaksana posyandu dan cek kesehatan rutin yang dilaksanakan pada Puskesdes, dan sosialisasi masalah pola hidup sehat. Di sini sasaran saya anak-anak pesantren Pondok Tahfiz Al-Hakam. Yang kelima, ada hukum sosial, ekonomi, dan budaya. Contohnya masalah pelestarian hukum adat masyarakat, masalah sosial pembentukan dan membina organisasi kemasyarakatan, contohnya seperti Karang Taruna dan pemuda yang ada di RT 20. Kependidikan dan pengetasan kebuta aksaraan, contohnya di sini pelatihan pengajaran bagi anak putus sekolah dan buta aksara. Administrasi pemerintahan atau perusahaan, pelatihan dan pengembangan kemampuan administrasi, perkantoran, sekretaris, dan keuangan kelembagaan berbasis komputer. Yang terakhir, mitigasi dan adaptasi bencana. Di sini saya menggunakan sosialisasi dengan memakai alat APAR, alat pemadam api ringan. Saya membuat sosialisasi ini di tempat tinggal saya yaitu RT 20 dan sasaran tetangga saya agar mereka bisa tahu cara agar mencegah bagaimana memadamkan api dengan alat seadanya. Itulah yang dapat saya jelaskan, 8 kegiatan program kerja wajib yang diberikan oleh panitia. Berikut adalah beberapa dokumentasi kegiatan yang saya lakukan. Kegiatan saya yang pertama yaitu pelaporan kepada Pak RT, pemasangan spanduk di pos ronda, pembuatan poster dan penempelan cara cuci tangan yang bersih, sosialisasi apart, peninjauan tanaman milik warga, posyandu yang dilakukan di kantor lurah, dan turut ikut kegiatan
kurban pada Idul Adha, pemberian masker ke kantor lurah, yasinan rutin, pemberian sikat gigi kepada anak-anak, UMKM, peninjauan lahan, pemberian tong sampah ke masjid, laporan, pelaporan warga, vaksin, sosialisasi PHBS, pola hidup bersih dan sehat, pembuatan materi untuk PHBS, penempelan nomor di rumah warga, pembuatan hand sanitizer, dan pemberian tong sampah kepada masyarakat yang ada di RT 20, pembagian masker kepada warga RT 20, pengambilan sampah daur ulang, ikut pengibaran bendera, dan pemberian masker kepada pada kegiatan pertama yang saya lakukan untuk memakai video yaitu kegiatan membuat poster cuci tangan yang bersih dan 6 cara cuci tangan yang baik. Ini adalah kegiatan saya step by step yang saya lakukan untuk membuat poster dan saya menempelkannya pada rumah warga dan rumah saya sendiri. Selanjutnya, video saya yang kedua yaitu kegiatan saya meninjau tanaman milik warga atau lahan milik warga dari berbagai macam yang warga RT 20 tanam seperti buah-buahan, sayur-sayuran, dan tanaman lain yang bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari. Berikut adalah kegiatannya. Bisa kalian lihat dan bisa dipahami juga apa aja yang ada di dalam video ini. Kegiatan saya selanjutnya adalah sosialisasi PHBS atau pola hidup bersih dan sehat ke rumah pondok Tahfiz Quran Al-Hakam. Di video ini saya mensosialisasikan materi tentang pola hidup bersih dan sehat atau disingkat PHBS, lalu memberikan kue kotak dan hand sanitizer yang saya buat. Pertama kali saya melakukan sosialisasi ini disambut baik oleh pemimpin rumah Hafiz Quran Al-Hakam dan disambut baik juga oleh murid-murid yang ada di sini. Lalu saya juga memberikan sekotak masker kepada pemimpin. Kegiatan selanjutnya membuat penomoran rumah. Penomoran rumah berfungsi sebagai agar tahunya masyarakat yang akan berkunjung ke rumah warga. Dan saya melakukan kegiatan membuat penomoran rumah ini sebagai bentuk peduli saya terhadap kerapian dan tersusunnya suatu rumah di dalam warga RT 20. Lalu penomoran rumah ini akan saya tempelkan di depan jendela atau pintu rumah warga tersebut. Halo, jadi pesan, kesan, dan harapan saya kepada KKU PPM Tematik Hybrid 2021 ini adalah pertama-tama saya ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Kelurahan Dusun Bangko, khususnya Bapak Lurah dan Pak RT 20 Kelurahan Dusun Bangko dan warga RT 20 yang sudah mensupport saya menjalankan KKN ini dengan berlangsungnya dan tercapainya kesuksesan kegiatan program kerja saya. Selanjutnya terima kasih juga kepada Bapak dosen pembimbing lapangan saya, Bapak Joko Susanto, yang sudah memberikan petunjuk dan arahan selama saya melakukan kegiatan program kerja tematik online saya. Dan juga terima kasih kepada Setiastio yang sudah memberikan program kerja wajib yang saya laksanakan. Harapan saya semoga apa yang saya lakukan ini dapat bermanfaat bagi warga dan sasaran yang saya lakukan dapat bermanfaat bagi masyarakat setempat, khususnya warga Kelurahan Dusun Bangko dan warga RT 20. Terima kasih.